antara kita yang mau menyanyi buat Tuhan? Mari berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Allah kita. Amin. Kami mau menyanyi bagi Engkau Tuhan. Mari sama-sama bersorak buat Allah kita. Katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, Beritahu di samping kiri kanan saudara. Sebab Dia sanggup. Amin. angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, Beritahu di samping kiri kanan saudara. Sebab Dia sanggup. mari katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Dari bayi dan sekarang, sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Katakan, Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. mari katakan di samping kiri kanan saudara. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, oh, oh. Sukacita surga nyata penuhiku. Hey, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bersorak. Ha, 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 ha. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Mari kita bangkit berdiri siap melompat buat Tuhan. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu tercapai. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Mari semuanya cemari kita melompat buat Tuhan. Amin. Amin. Sebab rahmat-Mu tercapai. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, kami punya penolong yang setia. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Amin Tuhan Yesus, haleluya. Yesusku tak pernah. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan Segala perkara dapat ku tanggung. haleluya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kami percaya Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami mau tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Mari sama-sama katakan Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami mau tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan Segala perkara amin Tuhan. dapat ku tanggung. Kami percaya Tuhan, kami terlalu Di percaya. dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Mari lebih lagi katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia.
bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang besar. Yang sanggup menanggung segala perkara. Yang sanggup memberikan kami kekuatan. Sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Engkau penolong kami yang setia. Kau menolong kami Tuhan. Kau menjadikan kami menjadi sahabat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan Yesus bisa naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan Tuhan menjadi berkat buat kami. Menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Untuk tetap kuat menjalani kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Jadikan hamba-Mu menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan. Shalom saudara, saya bersyukur kalau pada hari ini kita bisa bersama-sama beribadah online. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan dipelihara oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan tentang bertahan di hari-hari yang sukar. Bertahan di hari-hari yang sukar. Mari kita buka Alkitab kita sebagai ayat nats kita pada pagi hari ini, yang terambil di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, saya bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Amin. Saudara yang terkasih, dalam bahasa aslinya masa yang sukar disebut sebagai kalepos. Artinya hari-hari yang dipenuhi dengan bahaya. Hari-hari yang dipenuhi dengan berbagai macam masalah. Saudara-saudara yang terkasih, hari-hari itu adalah hari-hari sekarang. Dalam sebuah buku, ada 3 bentuk krisis yang dapat mempengaruhi sebuah negara. Ada 3 bentuk krisis yang dapat mempengaruhi sebuah bangsa, saudara. Yang pertama, krisis ekonomi. Yang kedua, krisis kesehatan. Yang ketiga, krisis teknologi. Dan saudara yang terkasih, dari ketiga krisis ini, 2 di antaranya sementara terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita berdoa supaya masa-masa akan datang bisa kita lewati dengan baik, kita hadapi dengan baik, dan kita bisa hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Apa yang harus kita perbuat sebagai umat Tuhan untuk menghadapi hari-hari yang berbahaya, yang sementara terjadi, yang sementara kita alami pada saat-saat ini? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen untuk menghadapi kalepos yang sementara kita alami pada saat-saat ini, saudara? Firman Tuhan menyatakan ada 3 hal yang harus kita miliki dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini untuk bisa menghadapi hari-hari yang penuh dengan kesukaran, untuk bisa menghadapi hari-hari yang penuh bahaya di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, yang harus kita lakukan, yang harus kita perbuat di dalam kehidupan kita adalah kita jaga hati. Jaga hati, saudara. Hati adalah bagian yang terpenting di dalam kehidupan umat manusia. Hati merupakan sentra, merupakan pusat dari kehidupan manusia. Ketika hati kita tergores, ketika hati kita terluka, maka seluruh tubuh kita akan bereaksi, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita jaga hati kita dengan baik, supaya kita bisa menghadapi hari-hari yang penuh persoalan pada masa-masa kini dan pada masa-masa yang akan datang. Seperti seorang bijak yang berkata di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, mari kita buka Amsal pasal 4 ayat 23, berkata seperti ini, saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, hati merupakan satu pusat kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus jaga hati, jaga dengan baik, jaga dengan penuh kewaspadaan,
Supaya apa? Supaya hati kita bisa tetap kudus, bisa tetap suci, dan bisa tetap melakukan, hati kita bisa tetap memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Hati juga merupakan perbendaharaan antara yang baik dan jahat. Kalau kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-45, di situ dikatakan jika hati kita bersih, maka di dalamnya akan penuh dengan kasih, saudara. Jika hati kita bersih, maka di dalamnya penuh dengan pengampunan, penuh dengan kemurahan, kelemah lembutan dan sebagainya. Tapi sebaliknya, kalau hati kita tidak bersih, maka hati kita akan diliputi dengan dendam, hati kita diliputi dengan kemarahan, hati kita diliputi dengan kepahitan dan lain sebagainya. Kita tidak akan mungkin bisa beraktivitas dengan baik, bekerja dengan baik, bekerja dengan maksimal, kalau hati kita tidak jaga dengan baik. Mazmur 119 ayat yang ke-9 berkata seperti ini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya seturut dengan firman-Mu. Saudara, hati yang dijaga dengan baik membuat kita kuat. Hati yang dijaga dengan baik membuat kita mampu bertahan. Hati yang dijaga dengan baik mampu membuat kita bisa survive di dalam masa-masa yang sukar seperti pada saat ini. Kemudian yang kedua, dengan apa kita menjaga hati kita? Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi hari-hari yang berbahaya dalam masa-masa krisis ini? Sebagai orang Kristen, tentunya kita harus memiliki sikap. Kita harus memiliki cara untuk bisa menghadapi hari-hari yang penuh bahaya. Yang pertama tadi, kita harus jaga hati. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah jaga iman, saudara. Jaga iman kita dengan baik. Mari kita buka dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga. Di situ disebutkan bahwa jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Jangan ada satupun di antara kita yang goyang iman kita karena ada kesusahan, karena ada kesukaran, karena ada kalepos, karena ada bahaya yang sementara terjadi. Saudara-saudara, iman kita akan diuji setiap hari. Karena apa? Karena iman itu sifatnya bertumbuh. Seperti seorang murid yang tiap hari, tiap semester diuji untuk penaikan kelas. Begitu pula dengan iman kita. Kalau iman kita ingin bertumbuh, itu berarti iman kita harus diuji dengan baik. Kita akan hidup lebih bijaksana dari hari ke hari jika kita menjaga iman kita terus bertumbuh, saudara. Sekali lagi saya katakan, kita akan hidup lebih bijaksana dari hari ke hari apabila kita menjaga iman kita bisa bertumbuh dengan baik. Mari kita buka satu ayat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga, saya bacakan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap iman kita itu menghasilkan ketekunan. Ayat yang indah sekali. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, mari tetap jaga iman kita. Tetap jaga iman kita. Walaupun di masa-masa yang sukar, walaupun di masa-masa yang sulit seperti ini, kita harus tetap jaga iman kita. Ketika kita mampu menjaga iman kita dengan baik di tengah-tengah kesulitan, saya yakin dan percaya iman kita akan bertumbuh. Walaupun di masa yang sukar, iman kita akan tetap mekar, saudara. Saudara-saudara, firman Tuhan itu multifungsi, saudara. Firman Tuhan itu memiliki banyak manfaat di dalam kehidupan ini. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar iman kita bisa bertumbuh? Bagaimana caranya agar iman kita bisa tetap berkembang walaupun di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan? Jawabannya adalah dengan banyak-banyak mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita akan timbul ketika kita mendengar firman Kristus di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak saudara-saudara yang mengikuti ibadah online pada saat ini, mari sering-seringlah membaca firman Tuhan. Sering-seringlah mendengarkan firman Tuhan.
Karena lewat itu semua, iman kita akan bertumbuh. Ketika kita membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Ketika kita membaca firman Tuhan memperbaiki kehidupan kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan akan melakukan hal yang membuat kehidupan kita jauh lebih baik daripada saat ini. Oleh sebab itu, saya katakan firman Tuhan itu multifungsi. Firman Tuhan itu bermanfaat, saudara. Mari sering-sering baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dengar firman Tuhan siang dan malam, maka kita akan menjadi pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Satu ayat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Ayat ini berkata seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ayat yang begitu indah sekali. Setiap firman Tuhan, setiap pengajaran, setiap tulisan yang diilhamkan Tuhan, itu bermanfaat buat kita semua. Bermanfaat untuk apa? Bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, dan bermanfaat untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Mari jadikan membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan sebagai gaya hidup kita. Yang terakhir, saudara, apa yang harus kita lakukan pada saat-saat ini ketika kita menghadapi situasi yang krisis, menghadapi situasi yang sukar? Apa yang harus kita perbuat dalam menghadapi hari-hari yang berbahaya pada saat-saat ini? Pertama, jaga hati kita. Yang kedua, jaga iman kita. Yang ketiga, kita lakukan antisipasi. Kita lakukan antisipasi. Saudara-saudara, menyikapi perkembangan demi perkembangan yang terjadi, kita dapat memilih salah satu dari 3 sikap yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pilih pada saat ini. Sikap pertama adalah ketika kita menghadapi masalah yang berbahaya, kita lalu menjadi panik. Kita lalu menjadi resah. Kita lalu menjadi khawatir. Kemudian sikap yang kedua, kita akan bersikap pasrah. Kita hanya bersikap masa bodoh amat, saudara. Kita lalu bersikap whatever will be. Apa yang terjadi, terjadilah. Tapi sikap yang ketiga adalah kita memilih untuk melakukan antisipasi terhadap hal-hal yang tidak baik. Nah, saya berdoa sikap yang ketiga yang kita ambil. Kita mau antisipasi setiap apapun yang akan terjadi dan sementara terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, Alkitab mengingatkan dengan tegas berkata seperti ini. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Ketika kita tinggal tenang dan percaya, maka terletak kekuatan kita. Kalau kita membaca ayat ini secara letterlek, maka kita akan dapatkan bahwa, firman Tuhan mengatakan tinggal tenang. Tinggal tenang kan itu sesuatu yang tidak berbuat apa-apa. Jangan salah, saudara-saudara yang terkasih. Saudara, Alkitab mengatakan dengan tinggal tenang, itu bukan merupakan situasi yang membuat kita menjadi pasif. Bukan lalu kita menjadi acuh terhadap masalah kita, terhadap lingkungan sekitar kita. Melainkan aktif untuk berjaga-jaga. Melainkan kita mau melakukan antisipasi dengan baik di dalam kehidupan ini. Artinya, saudara-saudara, kita perlu memastikan bahwa tubuh, jiwa, dan roh kita ini sehat. Kita perlu memastikan sikap antisipasi itu, kita perlu memastikan bahwa tubuh, jiwa, dan roh kita baik-baik saja. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari jaga kesehatan jiwa dengan tidak menyimpan kekhawatiran, tidak menyimpan sakit hati, dan tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Kita jaga kesehatan tubuh dengan mengatur pola makan, dengan berolahraga dan istirahat secukupnya. Dan kita mau menjaga kesehatan roh kita dengan bersyukur, dengan menyanyikan pujian rohani kepada Tuhan, dengan banyak berdoa. Langkah-langkah inilah yang disebut sebagai langkah antisipasi. Kita menjaga rohani kita menjaga jiwa kita, dan kita menjaga tubuh kita.
Dengan menjaga, kita mendapatkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Dengan mengantisipasi, kita mendapatkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Ingat, berjaga-jaga sambil berdoa. Bila selama ini kita tahu arti pepatah, sedia payung sebelum hujan, maka hari ini kita pastikan melakukan antisipasi pada masa yang semakin hari semakin sukar. Jaga baik-baik hidup kita, jaga baik-baik tubuh kita, jaga baik-baik jiwa kita, jaga baik-baik rohani kita. Saya yakin dan percaya perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan berkat Tuhan akan senantiasa menghampiri kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan sampai di sini, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat apapun yang kami alami pada saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya walaupun kami di tengah-tengah masa yang sukar, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kiranya firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami inspirasi untuk dapat melangkah menghadapi masa-masa yang sukar pada saat ini Bapa. Berkati kami semua Tuhan, dalam usaha pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam kesehatan kami, dalam setiap rencana kami ke depan. Kami yakin dan percaya semua berkat yang terbaik akan Engkau limpahkan di dalam kehidupan ini. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan kelemahan tubuh, dalam keadaan kekurangan. Kiranya Tuhan tolong jamah mereka Bapa. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, semua penyakit mereka Tuhan telah sembuhkan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami berdoa buat bangsa, negara kami. Kami berdoa buat pemerintah kami. Kami berdoa buat kota kami tercinta Tuhan. Jaga bangsa kami, berikan hikmat akal budi kepada pemerintah kami Tuhan. Sehingga pemerintah kami dapat mengendalikan semua situasi-situasi yang tidak baik pada saat ini. Pandemi virus COVID-19 dapat segera berlalu dari bangsa kami, dan kami dapat bebas untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa buat kota kami Makassar, kiranya Tuhan jaga pelihara senantiasa selalu, sehingga kami umat-Mu dapat bebas untuk memuliakan Engkau, untuk meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan kabulkanlah yang kami alaskan hanya dalam satu nama, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita persiapkan hidup kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu terimalah berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan berkata, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.